Oke, selamat datang di channel Mirella Fonda dan kelas Kimia Inti. Di hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana laju peluruhan dalam materi kimia inti yang selanjutnya ya. Oke, dalam laju peluruhan itu sebelum kita masuk dalam inti dari pelajaran kita ini pendahuluannya saja. Jadi kan kalau laju berbicara mengenai kecepatan atau laju lah kalau gitu ya. Jadi perubahan sesuatu terhadap waktu. Nah, kalau kecepatan biasa kayak kecepatan mobil itu berarti kan kecepatan dari perubahan jarak terhadap waktu. Nah, kalau laju reaksi kan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Kalau dalam spesinya dalam spesi aqueous atau liquid ya. Kalau di sini kita lajunya itu laju peluruhan dari spesi radioaktif. Jadi yang bertindak di sini yaitu nuklidanya itu sendiri. Jadi kemungkinan suatu nuklida untuk meluruh bergantung jenis dan jumlah nuklidanya. Jadi kalau konsentrasi untuk laju reaksi, untuk laju peluruhan yang memegang peranan penting adalah identitas dari si nuklida, dari si spesi radioaktif itu, jumlahnya yang berperan penting. Bisa dianalogikan seperti konsentrasi, tapi lebih ke jumlah nuklidanya dan jenisnya apa gitu. Jadi yang mempengaruhi dia meluruh itu hanya yang berasal dari dalam dirinya sendiri, tidak ada urusan dengan lingkungannya. Jadi makanya di situ saya tulis kemungkinan untuk meluruh itu tidak bergantung untuk besaran-besaran di sekitarnya atau di lingkungannya seperti suhu, tekanan, atau apapun yang berasal dari outernya dia itu tidak mempengaruhi dari peluruhan dia. Jadi terserah dia mau meluruh atau tidak, tergantung identitas dia ya, seperti itu. Oke, laju peluruhan suatu nuklida itu menunjukkan seberapa cepat suatu nuklida itu dapat meluruh. Ya, semua orang udah tahu lah kalau itu. Oke, di sini adalah grafik peluruhan dari uranium ya, kalau tidak salah. Jadi kita lihatnya itu sumbu Y-nya itu jumlah neutron, sumbu X-nya itu nomor atomnya. Nah, dari atas kanan sekali sana, sebelah kanan atas itu kan ada uranium 238 ya. Dia kalau garis hijau itu melepaskan meluruh dengan melepaskan sinar alfa. Kalau yang merah sinar beta ya. Ya, jadi dari uranium dia jadi thorium itu melepaskan sinar alfa, kemudian dia turun menjadi Pa234 itu dia melepaskan sinar beta dan seterusnya sampai menjadi Pb ya, seperti itu. Itu grafiknya saja tapi belum ada hubungan dengan lajunya, tapi saya tunjukkan saja ya. Oke, kemudian laju peluruhan itu berbanding lurus dengan jumlah nuklida. Seperti tadi yang sudah saya bilang, analoginya disamakan dengan laju reaksi adalah konsentrasi. Jadi di sini minus dari perubahan jumlah nuklida terhadap perubahan waktu sama dengan tetapan laju peluruhan dikali jumlah nuklida. Tanda minus seperti yang sudah kita pelajari di kinetika, yaitu bahwa menunjukkan adanya pengurangan jumlah nuklida. Kalau dia berkurang berarti tandanya kan minus ya. Jadi itu untuk penandaan saja bahwa untuk reaksi ini terjadi pengurangan jumlah dari nuklida dari spesi radioaktifnya. Dan laju peluruhan merupakan orde pertama atau first order. Jadi dulu waktu kita belajar kinetika kan ada orde 0, orde 1, orde 2 dan seterusnya. Tapi untuk peluruhan, laju peluruhan menggunakan orde pertama atau first order. Kalau dari rumus yang ada di slide tadi itu kan seperti ini ya. Nah, kalau diturunkan karena kan sepakat tadi bahwa laju peluruhan itu orde pertama atau first order. Jadi kalau diturunkan kan ini bentuknya kan sama saja kan dengan yang kalau kita belajar apa sih kayak konsentrasi something per perubahan terhadap waktu sama dengan K dikali konsentrasi gitu ya. Ya, kalau kita belajar di kinetika biasa pada saat kita belajar kinetika lah gitu ya. Jadi kan ini analoginya kan sama, cuma karena ini supaya dibedakan untuk nuklidanya, N itu kan jumlah nuklida ya. Kalau dianalogikan sama kayak konsentrasi begitu ya, yang ada di tanda panahnya. Jadi sama saja sih penurunannya karena kita tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah mengatakan atau saya mengatakan bahwa laju peluruhan itu orde pertama atau first order ya.
first order berarti kita turunkan saja, jadi diintegralkan sisi kiri dan kanan terus dibagi begitu. Yang di sini pindah ke sini sama negatifnya begitu ya, lalu yang di sini pindah ke sini, jadinya kan dn per n ya, integralnya itu dari nuklida awal sampai nuklida t misalnya gitu ya, sama dengan integral minus lambda dikali dt dari t nya sama dengan 0 sampai t sama dengan t gitu ya. Nah setelah itu kan integral 1/n kan ln, jadi kan ln n0 per n sama dengan konstanta kan tidak kena ini, yang kena kan cuma nanti nilai t, berarti kan minus lambda kali t seperti itu ya kan, nanti kan minus lambda kali t terus dikurang minus lambda kali 0 misalnya begitu ya. Nah ini kan nilainya semua 0, jadi tidak usah dipakai, jadi yang dipakai depan saja. Nah kemudian bentuknya itu paling umumnya ya ln n0 dikurang ln n sama dengan minus lambda t. Jadi perubahan dari jadi tinggal di bolak balik saja. Jadi saya mau ninggalin si ln n nya itu plus gitu, berarti kan dia pindah ke kanan ya, berarti yang ini pindah ke kiri. Iya tidak ya? Iya deh, berarti ln n0 tambah lambda t ya, atau gimana, saya juga lupa ini. Jadi nanti sumbu y nya ini sumbu x nya t ya, ya seperti kebalik ya. Jadi kalau misalnya ini nt dikurang n0 berarti ini nt, sebentar, jadinya seperti ini ya, berarti nt itu sama dengan n0 dikurang, jadi ln nt itu sama dengan ln n0 dikurang lambda t. Berarti kan nanti bentuk ininya kan y nya ini ln nt terus ininya t gitu ya. Berarti nanti bentuk grafiknya gimana, begini ya, turun, berarti dia minus ya, m nya minus karena minus tadi kan gradien, ini interceptnya ya. Jadi ini si a nya, ini b ya, kan bentuk umum kan y sama dengan a ditambah bx gitu ya. B itu kan gradien, terus ini intercept, ini sumbu y, sumbu x nya ya, seperti itu. Oke, untuk waktu paruhnya ini kita menggunakan waktu paruh orde 2. Nah, bentuknya kan sama aja, tes tengah sama dengan ln 2 per, kalau yang di kinetika kan per K ya, tetapan laju, di sini tetapan laju peluruhan lambda. Jadi sebenarnya prinsipnya sama, hanya diganti simbol biar kita tidak bingung ya, seperti itu. Oke, ini ada satu contoh soal, nanti kita kerjakan. Di situ soalnya dibilang sejumlah 30 gram zat radioaktif disimpan selama 60 tahun. Jika waktu paruh zat tersebut 20 tahun, maka massa zat radioaktif yang tersisa itu berapa gram? Berarti kita sudah menggunakan dua rumus ini ya, waktu paruh dan laju peluruhan, yang videonya juga itu sekalian untuk menentukan soal ini. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.